Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Fadurrahman dengan NIM 201S1019. Nah, di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana sih caranya teknik pembuangan data Dickson. Nah, di sini saya membuat video tutorial yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum statistik analitik, di mana saya dibimbing oleh Ibu Dr. Novi Fitria dan Ibu Sani Widyastuti Pratiwi. Nah, langsung saja, bagaimana sih caranya membuat teknik pembuangan data Dickson? Gampang saja. Langkah pertama yaitu mengurutkan data. Nah, kebetulan di sini saya sudah mempunyai datanya nih teman-teman nih, dari data ke-1 sampai dengan data ke-7. Nah, data ke-1 dan data ke-7-nya sudah saya urutkan. Gimana nih misalkan si datanya itu belum terurut? Gampang saja, kalian blok saja datanya ya teman-teman. Nah, kalian klik home, kalian pilih sort and filter, kalian klik sort smart to large, kalian pilih continue with the current selection. Nah, klik sort. Nah, datanya nanti akan berubah nih seperti ini nih, dari yang terkecil hingga terendah. Nah, langkah keduanya adalah perhatikan jumlah data. Nah, datanya di sini ada 7 nih teman-teman. Bisa dilihat data X1 atau data ke-1 adalah 0,38, data X2 atau data kedua 0,45, X3 atau data ketiga 0,49, X4 atau data keempat 0,65, dan X5 data kelima 0,70, dan X6 atau data ke-6 0,77, dan XN ini perlu diingat, XN ini adalah jumlah ke-7 atau jumlah data paling terakhir. Nah, adalah 0,98. Nah, yang selanjutnya bagaimana langkah ketiganya? Ya, langkah ketiganya itu gampang, yaitu tentukan rumus. Nah, rumusnya ini sudah ada di dalam tabel. Nah, rumusnya adalah rumus data terendah atau D-min. Bisa dilihat datanya itu kita memakai 7, jadi D3 min 7, X2 min X1 per XN min X2. Nah, untuk D-max-nya atau data tertingginya adalah D3 min 7 sama dengan XN min min 1 per XN min XN2 atau per XN min XN2, XN min XN X2. Nah, langsung saja yang selanjutnya adalah menentukan datanya dalam rumus. Oke, kita buat ya. Nah, perlu diingat dalam perhitungan Excel adalah harus menyertai sama dengan terlebih dahulu. Nah, kita klik sama dengan, buka kurung. Nah, saya maunya caranya manual ya, tinggal diklik aja si kolomnya, kolom selnya. Nah, kita klik X2. Nah, ini data keduanya min. Nah, X1 data ke-1 kita klik di sini, tutup kurung, per XN nih data yang ke-7 kita masukkan. Mohon maaf, kita buka kurung. Nah, dikurangin X2 kita klik. Nah, klik enter. Nah, hasilnya 0,132075. Nah, kita perkecil ya, karena biar angkanya 0 di belakang komanya adalah 3. Nah, kita kecil ya, kita perkecil datanya. Klik home. Nah, dapat disimpulkan. Kesimpulannya, D-min kita masukin angkanya 0,132, lebih kecil daripada D-kritis. D-kritisnya 0,569. Nah, by the way, atau dapat datanya dari mana nih 0,569? Nah, 0,569
itu dapat dari modul yang sudah diberikan oleh Ibu Dr. Novi Fitria. Nah, kebetulan banyaknya data, 7 data kelompok dari 3 sampai dengan 7, itu nilai data ke-7 adalah 0,569. Nah, jadi data minnya itu atau data terendahnya tersebut jika disimpulkan tidak perlu dibuang ya. Tidak perlu dibuang karena tidak melebihi nilainya dari dekritis. Nah, selanjutnya kita menentukan Dmax. Nah, rumusnya sama dengan XN. Kita klik XN. Nah, mohon maaf, kita buka kurung dulu ya. Dikurangin XN min 1. XN min 1 artinya XN dikurangin 1. Data ke-7 dikurangi 1 berarti data ke-6. Nah, data ke-6 kita klik ya. Di sini 0,77. Kita tutup kurung, slice atau dibagi XN. Kita klik lagi 0,98. Mohon maaf, dibuka kurung dulu ya. Nah, dikurangin X2. X2 ini adalah 0,45. Nah, kita enter. Didapat 0,396226. Kita perkecil datanya karena terlalu besar, harusnya 3 angka di belakang koma. Nah, 0,396 dapat disimpulkan. Kesimpulan Dmax 0,396 lebih kecil dari dekritis. Yaitu 0,569. Nah, artinya tidak perlu dibuang datanya. Tidak perlu dibuang. Mohon maaf, kesimpulannya adalah dekritis kurang dari Dmax atau dekritis lebih kecil daripada Dmax. Artinya Dmax ini lebih kecil daripada dekritis. Nah, Dmax-nya itu adalah 0,396 dan dekritisnya 0,569. Artinya si data terbesar ini tidak perlu dibuang ya teman-teman. Nah, alhamdulillahnya dalam pembuatan teknik pembuangan data dari data yang saya miliki tidak ada data yang perlu dibuang teman-teman. Nah, bagaimana sih misalnya kalau data deminnya itu lebih dari dekritis? Nah, itu kita uji lagi teman-teman. Jadi si data yang pertamanya itu harus dibuang, data yang terkecilnya itu data yang 0,38. Jadi nanti di sini X1-nya itu akan dibuang, dieliminasi. Akan dieliminasi ya teman-teman. Nah, jadi di sini akan berubah jadi X1, X2, X3, X4, X5 dan terakhir adalah XN. Dan pula di sini data ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, jadi nanti kalian uji lagi nih dari data yang terkecil antara data ke-1 dan kedua. Nanti kalian uji sampai si data terkecilnya itu tidak melebihi data dekritis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.